Kalau sampai kejadian seperti India terjadi di sini, selesai kita. Selesai. Ya. Selamat siang. Random banget sih, saya online siang-siang. Jadi sebenarnya walaupun masih dalam suasana libur, saya udah masuk klinik karena memang ada beberapa pasien harus kontrol. Maaf lahir batin semuanya, ya. Meski dalam kondisi sekarang kita nggak bisa mudik, nggak bisa pulang kampung, ya ada kerinduan yang hilang pasti ya. Tapi saya rasa memang itu jalan yang paling jalan yang paling masuk akal lah untuk saat ini, untuk tidak pulang kampung gitu. Banyak yang ngeyel, ya nggak sih? Banyak yang ngeyel. Banyak yang ngeyel tetap curi-curi untuk bisa pulang kampung gitu. Ya saya pribadi sih mengapresiasi kerinduan yang sangat dalam itu, tapi Anda percayalah akan satu hal gitu ya. COVID ini memang nggak mudah gitu. COVID ini nggak mudah, nggak gampang. Penyakitnya itu sendiri masih banyak misterinya, masih banyak yang kita belum kuasain gitu. Dan karena penyakit ini sedemikian gampang menularnya, ya, jadi sangat penting kita mensupport gitu, usaha pemerintah, usaha semua orang gitu, usaha semua orang lah, supaya COVID ini tidak menyebar, nggak meledak gitu. Ya. Banyak yang ngerasa sehat gitu, atau banyak yang ngerasa nggak apa-apa kok gitu. Ada mungkin di antara teman-teman di sini yang udah pernah sakit COVID, terus ngerasa udah sembuh dan waktu sakit juga nggak parah-parah amat, ya kan? Sehingga ngerasa nggak kok COVID itu nggak seheboh yang diomongin orang gitu. Gue selamat gitu. Nah itu Anda beruntung aja gitu. Anda beruntung, Tuhan masih sayang sama Anda gitu, jadi masih dikasih umur panjang gitu. Tapi masih sangat mungkin gitu ya orang-orang di luar sana yang Anda tulari nggak survive gitu. Dan Anda nggak pernah tahu siapa yang Anda tulari gitu. Nah itu kenapa kita perlu saling ngejaga gitu. Dilarang pulang kampung itu bukan supaya Anda nggak boleh berlebaran, ya. Dilarang pulang kampung itu supaya orang nggak ngumpul, masanya tuh nggak kebendung gitu. Tumpukan massa di jalan, ya. Terus ngumpul-ngumpul di daerah gitu. Waduh, apalagi di daerah sendiri ya, ampun ya. Ibu saya pertengahan Ramadan lalu meninggal karena COVID gitu. Beliau tinggal dengan saya di Jakarta sebenarnya udah bertahun-tahun, dan menjelang bulan puasa lalu beliau pengen pulang ke Aceh gitu. Pengen pulang ke Aceh karena ngerasa rindu gitu, pengen nyekar ke kuburan bapak saya, adik saya, ketemu keluarga besar di Aceh gitu. Nah terus beliau minta izin pulang, saya bolehin dengan catatan waktu itu saya bilang tolong mama nggak usah kemana-mana, jadi di rumah aja gitu, di rumah aja. Tetap social distancing, jaga jarak, pakai masker gitu dan lain-lain gitu. Tapi apa yang terjadi?
salah satu dari anggota keluarga kami yang saya sih curiganya ada salah satu yang mungkin memang sering ekspos di luar karena memang pekerjaannya demikian. Itu yang pertama sakit gitu. Dan ini ketahuannya setelah saya tracing setelah ibu saya berpulang gitu. Dia sakit. Nah di Aceh itu orang-orang ngerasa, nah bukan hanya di Aceh saya rasa ya, karena kita udah biasa flu kan. Orang Indonesia kan flu itu biasa gitu. Flu, batuk pilek tuh biasa. Demam, gak enak badan, nyeri tulang tuh penyakit-penyakit yang biasa. Yang biasa ya udah kalau udah kayak gitu kita masih kemana-mana, masih ya makan aja dijaga, istirahat gitu. Nah ini nggak dicek COVID-nya, ternyata COVID. Dan dia pun baru tahu dia COVID setelah ibu saya berpulang meninggal gitu. Jadi dia udah sakit duluan. Nah di situ dia ketemu dengan karena kita rumahnya dempetan gitu ya, terus suka ngumpul. Kalau di keluarga kan di daerah gitu suka ngumpul, makan bareng, ngobrol bareng gitu. Nah karena ngerasa sehat, karena kita ngerasa orang-orang di dekat kita itu oke, ini nggak mungkin dia sakit, dia bersih anaknya. COVID itu nggak milih gitu sih. COVID nggak ngelihat Anda kaya, miskin, bersih, jorok gitu. Nggak. Ya, siapa aja bisa kena kita. Nah terus, ya itu mungkin yang menjadi sumber penularan ibu saya. Kemudian gak lama sakit, demam. Sama bahkan ibu saya pun waktu saya minta tolong cek, karena saya di Jakarta, ibu saya di Aceh. Saya bilang ke kakak saya, tolong cek COVID-nya. Hari pertama belum mau, hari kedua baru dipaksa baru mau cek COVID dan positif COVID. Terus pagi itu jam habis sahur ya, saya langsung koordinasi dengan beberapa teman-teman di Medan, Banda Aceh dan Jakarta untuk nyari tempat buat ngirim ibu saya buat perawatan lebih baik gitu. Namun kan harus disiapin gitu kan, karena pagi itu saturasi ibu saya dari 98 turun ke 94. Nah setelah turun ke 94 saya mulai khawatir tuh. Terus saya bilang sama kakak saya, nggak bisa, harus sesegera mungkin berangkat. Saya ngomong jam 6 pagi, persiapan semua dari jam 6 pagi. Ibu saya baru ready ambulansnya untuk berangkat itu jam 4 sore, hampir jam 4 sore. Bayangan gapnya begitu lama gitu ya. Saya jam 4 sore itu masih baru naik pesawat mau berangkat ke Medan, karena rencananya kita akan ketemu di Medan. Ibu saya diberangkatkan dari Loksmawe ke Medan untuk perawatan. Nah ketemu dengan saya di sana gitu. Ya Allah udah ngasih waktunya segitu gitu. Baru naik ambulans, baru jalan beberapa menit, perburukan, saturasi makin turun. Udah dalam keadaan tenang, senyap gitu. Ibu saya berpulang gitu. Jadi prosesnya cepat banget teman-teman. Prosesnya cepat banget. Di Aceh, di Loksmawe kebetulan daerah saya tinggal, pemeriksaan PCR cuma bisa dikerjakan 2 kali dalam seminggu. Bayangkan tuh. Padahal dalam kondisi COVID seharusnya tuh satgasnya bekerja 24 jam selama 7 hari dalam seminggu. Di sana cuma bisa dikerjakan 2 kali dalam seminggu. Itu pun reagennya suka nggak ada. Tenaga kesehatan yang bertugas juga tidak standby di tempat. Kita harus marah-marah dulu, kita harus punya koneksi dulu baru bisa gitu ya. Dan itu pun akhirnya waktu ibu saya pertama kali masuk rumah sakit mau periksa dimer segala macam nggak bisa, labnya nggak support gitu. Nah poin saya adalah bukan saya ingin menjelek-jelekan yang bertugas, namun di daerah di luar Jakarta, bahkan mungkin di luar Pulau Jawa gitu ya, fasilitas kesehatan kita tuh masih PR besar lah, PR besar negara ini gitu. Cukup ibu saya menjadi korban gitu. Negara kita tuh nggak sanggup kalau sampai orang tuh sakit dalam jumlah besar, negara kita nggak akan sanggup gitu. Jadi jangan sampai kejadian di India terulang di sini gitu, terulang di Indonesia gitu. Nggak akan sanggup negara kita, jumlah dokter kita sedikit ya, belum lagi kita ngomong masalah insentif yang nggak turun-turun mungkin di beberapa tempat, mengakibatkan mereka semakin malas untuk kerja gitu ya. Nah terus fasilitas nggak mumpuni,
jumlah terbatas gitu. Nah jadi satu-satunya cara supaya kita selamat ya, selamat dari pandemik ini adalah semua terus ngerasa saling bahu membahu gitu. Semua terus ngerasa saling menjaga gitu. Nggak bisa bodoh amat gitu. Mentang-mentang kita badannya masih relatif kuat, COVID survivor karena memang cuma ngerasa gejala ringan gitu, nggak bisa. Percaya deh teman-teman, nggak bisa. Kalau bukan kita yang saling dijaga ya. Kalau sampai kejadian seperti India terjadi di sini, selesai kita. Selesai. Ya, terus sehari setelah ibu saya meninggal, besok malamnya saya langsung dari Medan ke Loksmawe, terus langsung dilakukan penguburan sesuai dengan protokol. Nah pagi itu saya melihat adik saya mulai memberat batuknya, makin lemes, makin nggak mau makan gitu ya. Dan waktu itu jam 6 pagi itu sama saya ngelihat nih kayak saya ngerasa ya mungkin karena saya punya sense kedaruratan gitu, basicnya dokter, saya ngerasanya harus cepat gitu. Saya langsung ngambil mobil, kita nggak ngurusin 6 bulan lagi karena takut terlalu lama juga ya. Udah saya berjudi dengan waktu tuh. Saya ajak istri dan kakak saya dan adik saya yang sakit naik ke mobil, kita dengan maskeran dan jaga jarak, buka jendela pintu mobil, udah kita berangkat tuh ke Banda Aceh dengan harapan di sana fasilitas COVID-nya lebih baik gitu. Dan iya, alhamdulillah di Banda Aceh fasilitas COVID-nya jauh lebih baik daripada di Loksmawe. Saya dibantu Dr. Zul di sana dan timnya ya. Nah, di sana juga saya menemukan beberapa hal yang apa ya, gila gitu. Saya ngobrol sama kepala, saya rasa beliau kepala perawat ya. Kalau dari saya lihat bagaimana perawat junior hormat dan memberikan report ke beliau ya, saya lupa namanya. Beliau cerita gitu, ya nih Dokter Tompi, saya kemarin baru habis dari pasar belanja, kan biasa kalau dalam Ramadan kan belanja segala macam buat bukaan mungkin. Itu saya kaget karena ketemu dengan beberapa orang yang positif COVID hasil cek PCR di tempat mereka. Namun karena gejala ringan atau tidak bergejala, disarankan diedukasi untuk isolasi mandiri di rumah. Dan apa yang mereka kerjakan? Mereka berdagang, saudara-saudara. Gila. Mereka berdagang di pasar yang sedemikian ramainya orang dengan status positif COVID tanpa gejala. Gimana coba sekarang bayangkan kalau ada ribuan orang seperti ini ya, yang bodoh amat gitu. Mungkin ya kita paham ya, dia juga pengennya bisa di rumah aja kalau misalnya duitnya ada, bisa untuk nggak kerja gitu. Tapi gimana gitu, keluarga saya mati nih kalau saya nggak kerja, mungkin mikirnya begitu. Tapi di sisi yang lain, dengan dia bekerja, bukan hanya keluarganya yang mati karena bisa kena COVID, tapi keluarga yang lain juga bisa mati lebih banyak gitu. Nah saya nggak ngerti bagaimana mekanisme di daerah ya. Mungkin pemerintah perlu memikirkan untuk siapapun yang kena COVID namun dengan status ekonomi sulit ya, jangan cuma disuruh isolasi mandiri tapi disupport gitu. Buat mereka yang terkena COVID dengan status ekonomi sulit, gak cukup dengan anjuran isolasi mandiri aja, harus disupport gitu, harus disupport. Jadi maksudnya mungkin buat 2 minggu dia dapat santunan gitu ya. Tentu nggak mudah ya, bayangkan kalau yang sakit banyak. Makanya tapi ya mau nggak mau harus demikian gitu. Nah itu, ini yang saya dari dulu tuh pengen ceritain bagaimana COVID itu jadi masalah besar gitu ya. Sebentar ibu saya pulang ke Aceh, namun dalam kesebentaran itulah beliau terinfeksi gitu.
Nah mudah-mudahan cerita saya nggak terjadi di Anda gitu, nggak terjadi di keluarga-keluarga lain gitu. Dan yang membuat kita marah itu adalah ketidaksiapan kita gitu, ketidakberdayaan saya untuk membantu gitu. Yang lebih ngeri lagi ya, selama fase mulai dari besok pagi setelah kita mengkebumikan ibu gitu, ibu saya ketemu dengan satu polisi yang pangkatnya juga bukan pangkat receh gitu ya, udah cukup berpangkat lah. Bertanya ke saya itu dengan kalimat, betul Tompi ibunya COVID? Betul, saya bilang. Saya pikir COVID itu nggak ada. Bayangin, polisi aja ngomongnya masih begitu. Jadi nggak usah heran kalau masih banyak masyarakat yang banyak yang nggak peduli, banyak yang nggak percaya gitu sama COVID-nya. Bahkan di instansi lembaga kepolisian aja banyak yang nggak percaya. Nah kemarin juga kakak saya cerita ketemu dengan tentara di luar gitu ya. Sama tentaranya kebetulan nggak pakai masker, sama kakak saya ditegur gitu, pakai maskernya pak gitu. Terus dia bilang, kenapa bu, ibu percaya COVID? Saya nggak percaya COVID. Nah bayangin, maksud saya ini memang PR negara ini terlalu berat gitu. Jadi pemerintah memang selain mengkampanyekan hal ini ke masyarakat publik luas, nah ke instansi-instansi tentara, polisi, ya misalnya ASN lah ya. Nah ini harus ditancepin betul bahwa saya ini COVID ini bukan main-main gitu. Anda kalau ibunya belum dipanggil karena COVID atau bapaknya belum berpulang karena COVID, mungkin nggak akan percaya. Saya punya teman yang satu keluarga habis karena COVID. Satu keluarga habis karena COVID. Gitu, dan nggak enak gitu, meninggal karena COVID itu nggak enak. Nggak enaknya bukan Anda nggak bisa bikin pengajian, Anda nggak bisa nganterin jenazah sampai ke liang kubur gitu. Prosesinya nggak seperti umum gitu. Nah ini yang tolonglah ya. Di sini saya mau minta tolong supaya ayo kita saling jaga gitu. Saya nggak tahu daerah-daerah lain karena saya nggak terlalu banyak bepergian akhir-akhir ini. Tapi di Aceh yang saya lihat kemarin, gila. Warung kopi buka mulai habis taraweh tuh jam 9, setengah 10 ke atas. Waktu saya jalan darat dari Medan ke Luxmawe itu hampir 6 jam. Kita ngelewati itu mulai dari saya berangkat habis maghrib sampai ke Luxmawe itu jam 2 pagi. Itu sepanjang jalan ketemu dengan warung kopi. Begitu masuk Aceh tuh, warung kopi, lampunya terang benderang, orang ngumpul banyak, semua motor, dan ketawa-ketawa, no masker. Mungkin dari situ belum banyak yang kena, tapi ini cuma masalah waktu sih. Ini cuma masalah waktu. Nah, yang lebih lucu, recently saya dengar di Aceh lagi banyak yang meninggal gara-gara tipes. Itu nggak dicek COVID-nya, ya. Tidak dicek COVID-nya, yang tertuduh tipes. Harus dong dicek COVID-nya, jangan-jangan tuh COVID meninggalnya. Jadi sekali lagi kita nggak bisa main-main gitu ya, nggak bisa main-main, harus serius benar masalah COVID ini. Saling ngingetin gitu, dengan sopan tentunya ya. Dan jangan tersinggung kalau dia ngingetin gitu. Saya juga kadang-kadang karena pakai masker tuh kan ngap ya, kadang-kadang nggak sengaja keturun sendiri gitu, refleks gitu. Istri saya negur marah, saya nggak boleh marah. Maskernya turun, naikin, kita naikin aja. Gitu juga sebaliknya, kalau ada teman atau siapapun nggak pakai masker, tegur gitu. Tentu dengan cara yang sopan, jangan dimaki-maki gitu. Ya, kalau nggak punya kasih maskernya. Ya, jadi emang sulit
ya, terutama di daerah. Saya sangat khawatir dengan COVID di daerah sih, karena pasti jauh lebih tidak siap dibandingkan di Jakarta gitu. Jakarta aja kalau lagi numpuk kasusnya keteteran kok. Ada fase ya, beberapa bulan yang lalu itu beberapa teman-teman, karena mereka tahu mungkin saya dokter, dia kira saya punya akses ke semua rumah sakit, mereka pada telepon minta tolong dicarikan ICU karena orang tuanya udah perlu alat bantu nafas. Nggak bisa. ICU itu di rumah sakit terbatas kapasitasnya. Alat bantu nafasnya terbatas. Kalau memang udah penuh, nggak mungkin Anda mau anak siapapun, mau sepenting apapun, orang tuanya kaya raya, kalau ICU penuh, nggak mungkin ada satu orang dikeluarin dulu ganti sama dia, nggak mungkin. Itu nggak akan pernah mungkin kejadian sih. Itu nggak akan mungkin kejadian. Jadi emang, nah itu di Jakarta aja sempat ada fase itu tuh. Ya sampai akhirnya sempat ketolong. Sekarang nih dengan kondisi Lebaran, Anda lihat kejadian di orang numpuk di Ancol, di mana-mana lah ya. Nah itu harus saling ingetin lah. Saya nggak ngerti sih, apalagi yang kita bisa bantu kerjain gitu. Semua yang mungkin kita kerjain udah kita kerjain gitu. Jadi ya gitulah ya. Terus juga masalah vaksin. Beberapa teman ngobrol ke saya, gue nggak percaya sama vaksin A, gue nggak percaya sama vaksin B, gue maunya yang C gitu. Kalau saya sih, udah yang ada aja dulu sikat, ya, yang ada pakai aja dulu. Nanti kalau dapat kesempatan buat vaksin yang jenis B atau jenis C, suntik lagi. Toh vaksin itu juga hanya bekerja hanya akan melindungi kita, yang juga sebenarnya tidak 100% melindungin ya. Itu cuma ada durasi 6-8 bulan kalau saya nggak salah. Setelah itu kita harus vaksin lagi gitu. Jadi bukan sekali vaksin buat seumur hidup, enggak. Perlu divaksin lagi gitu. Jadi tolong jangan saling menyepelekan. Sekarang semua udah pada pengen bikin live music lagi, nonton di bioskop lagi. Sama, saya juga pengen gitu. Kita juga sama, pengennya sama. Tapi ya itu memang supaya itu bisa kejadian gimana? Habitnya itu dulu dirubah gitu. Cara kita hidup harus kita rubah gitu. Nah kalau cara kita hidup nggak bisa kita rubah, ya nggak akan pernah bisa terlaksana lagi tuh nonton musik live, nonton bioskop seperti dulu. Nggak akan mungkin. Nah jadi bukan saya anti dengan konser atau bioskop ya, saya sangat pengen, saya juga pengen gitu. Cuma untuk supaya itu terlaksana, kitanya harus disiplin dulu gitu. Nah terus satu lagi yang paling penting adalah ada rasa ikut bertanggung jawab dengan keselamatan orang lain gitu. Kalau kita ngerasa badannya nggak enak, gejala-gejala flu, demam, peradangan inflamasi gitu ya, atau tanda seperti mau sakit lah, apapun itu cek dulu itu bukan COVID, cek PCR gitu. Kalau itu bukan COVID, nah baru kita mungkin agak lega gitu ya. Tapi kalau iya, cek positif, isolasi, nggak ada ceritanya sih. Nah kalau nggak, nanti Anda nggak bisa apa gunanya gitu. Anda komplain, wah ini kayak gini terus nih bisa mati kita, ekonominya nggak jalan ya. Anda sendiri nggak menjadi bagian dari gerakannya gitu ya. Jadi emang harus sama-sama sih, nggak bisa. Lo nggak bisa ngandelin Jokowi doang gitu, ngandelin Pak Doni doang, atau ngandelin Pak Menkes Budi doang yang bergerak gitu. Pingsan mereka lama-lama, nggak cukup, nggak akan kuat gitu ya. Jadi memang harus bareng-bareng gitu, harus bareng-bareng. Video ini akan saya save dan akan saya taruh di IGTV saya. Yang mau share silahkan share. Mudah-mudahan cerita saya ini bermanfaat untuk jadi bahan renungan gitu, untuk kita saling ingetin gitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk yang udah dengerin. Tolong di share untuk bisa kita saling ingetin dan nyelamatin Indonesia gitu, nyelamatin saudara-saudara kita,